Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore. Perkenalkan, nama saya Reva Marianti dengan NIM 25046086. Saya berasal dari program studi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi yang telah saya pelajari dalam mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan yang diampu oleh Ibu Dr. Monika Tara, SPD, MPD. Nah, di sini materi yang akan saya sampaikan meliputi yang pertama konsep dan urgensi PKN, yang kedua identitas bangsa, yang ketiga norma dan konstitusi, dan yang keempat integrasi nasional, serta yang kelima hak dan kewajiban warga negara. Dan yang terakhir, peran hukum dan konstitusi dalam kehidupan bernegara. Baik, mari kita masuk ke materi pertama, yaitu tentang konsep dan urgensi PKN. Di mana pendidikan kewarganegaraan merupakan pendidikan yang bertujuan membentuk warga negara yang sadar akan hak, kewajiban, dan tanggung jawabnya. PKN tidak hanya membahas teori, tetapi juga membentuk sikap dan karakter agar menjadi warga negara yang baik, demokratis, dan memiliki rasa nasionalisme. Urgensi PKN dapat kita lihat dari kondisi saat ini, di mana banyak terjadi penyimpangan dalam kehidupan masyarakat. Contohnya adalah maraknya penyebaran hoaks di media sosial. Banyak orang dengan mudah menyebarkan informasi tanpa mengecek kebenarannya. Hal ini menunjukkan rendahnya kesadaran sebagai warga negara yang bertanggung jawab. Dari kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa PKN sangat penting untuk membentuk sikap kritis, bijaksana, dan bertanggung jawab dalam menghadapi perkembangan informasi di era digital saat ini. Baiklah, selanjutnya adalah materi tentang identitas bangsa. Identitas bangsa, apa sih itu? Identitas bangsa itu merupakan ciri khas yang membedakan suatu bangsa dengan bangsa lain. Identitas ini berfungsi sebagai pemersatu sekaligus pembentuk karakter bangsa. Contohnya, identitas bangsa Indonesia yaitu bahasa Indonesia, Pancasila, bendera merah putih, serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Contoh nyata dalam kehidupan sehari-hari adalah ketika masyarakat Indonesia mengikuti kegiatan internasional seperti lomba atau pertukaran pelajar. Mereka tetap menggunakan bahasa Indonesia dan menunjukkan nilai-nilai budaya Indonesia. Namun, di sisi lain, kita juga bisa melihat fenomena di mana sebagian generasi muda lebih bangga menggunakan budaya asing dibanding budaya sendiri. Hal ini menjadi tantangan dalam mempertahankan identitas bangsa. Dari sini dapat disimpulkan bahwa identitas bangsa harus tetap dijaga dan diperkuat, terutama di tengah arus globalisasi. Baiklah, berikutnya adalah materi yang ketiga mengenai nilai dalam identitas bangsa. Nilai merupakan pedoman dalam bersikap dan berperilaku. Nilai-nilai utama dalam kehidupan berbangsa meliputi ketuhanan, kemanusiaan, nilai persatuan, nilai demokrasi, dan nilai keadilan sosial. Implementasikannya yaitu dengan cara sikap gotong royong, musyawarah, saling menghargai, dan toleransi. Contoh kasus yang dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari ini adalah kegiatan kerja bakti di lingkungan masyarakat. Dahulu, kegiatan ini sangat sering dilakukan. Namun sekarang mulai berkurang karena meningkatnya sikap individualisme masyarakat. Jadi, jika nilai persatuan dan gotong royong mulai luntur, maka solidaritas sosial juga akan menurun. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, materi yang keempat tentang norma dan konstitusi. Norma dan konstitusi tentu berbeda. Norma adalah aturan yang mengatur perilaku manusia agar tercipta ketertiban. Norma terdiri dari norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum. Sedangkan konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan negara. Konstitusi di Indonesia contohnya yaitu Undang-Undang Dasar 1945.
Nah, contoh dalam kehidupan sehari-hari, norma ini adalah pelanggaran lalu lintas, seperti tidak memakai helm, menerobos lampu merah. Meskipun aturan sudah jelas dibuat, masih banyak yang melanggar. Hal ini menunjukkan kesadaran terhadap norma hukum masih rendah. Sementara dalam konteks konstitusi, kita bisa melihat kasus penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat pada sekarang-sekarang ini. Jadi, dapat disimpulkan norma dan konstitusi sangat penting, tetapi akan efektif jika diikuti dengan kesadaran masyarakat dan penegakan hukum yang tegas. Nah, kita masuk materi selanjutnya, yaitu tentang integrasi nasional. Integrasi nasional adalah proses penyatuan berbagai perbedaan dalam masyarakat menjadi satu kesatuan bangsa. Contohnya di Indonesia memiliki keberagaman suku, agama, dan budaya, sehingga integrasi nasional sangat penting untuk menjaga persatuan. Contoh kasus nyata yang terjadi pada kehidupan sekarang ini adalah konflik antar kelompok yang dipicu oleh isu SARA, baik di dunia nyata maupun di media sosial. Konflik ini sering terjadi karena kurangnya toleransi dan mudahnya masyarakat terprovokasi oleh informasi yang belum tentu benar. Nah, jadi jika integrasi nasional tidak dijaga, maka persatuan bangsa bisa terancam. Oleh karena itu, sikap toleransi, saling menghargai, dan rasa nasionalisme harus tetap ditanamkan. Nah, kita masuk materi yang selanjutnya, yaitu tentang hak dan kewajiban warga negara. Hak adalah sesuatu yang berhak diterima oleh warga negara, sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab. Contoh hak adalah mendapatkan pendidikan dan perlindungan hukum, sedangkan contoh kewajiban adalah mentaati hukum dan membayar pajak. Pada saat sekarang ini, masih banyak masyarakat yang menuntut fasilitas dari pemerintah, tetapi tidak menjalankan kewajibannya, seperti tidak membayar pajak. Nah, jadi di sini hak dan kewajiban harus berjalan seimbang. Jika hanya menuntut hak tanpa menjalankan kewajiban, maka akan terjadi ketidakseimbangan dalam kehidupan bernegara. Selanjutnya kita masuk ke materi terakhir tentang peran hukum dan konstitusi dalam kehidupan bernegara. Hukum dan konstitusi tentu saja berbeda. Hukum berfungsi untuk menjaga ketertiban, menjamin keadilan, serta melindungi hak dan kewajiban warga negara. Sedangkan konstitusi menjadi dasar hukum tertinggi yang mengatur sistem pemerintahan dan membatasi kekuasaannya. Contoh kasus pada kehidupan nyata sekarang ini adalah penegakan hukum terhadap kasus korupsi. Ketika hukum ditegakkan secara adil, maka kepercayaan masyarakat akan meningkat. Namun, jika hukum tidak ditegakkan secara adil, maka akan muncul ketidakpercayaan terhadap pemerintah. Peran-perannya meliputi peran hukum itu pertama menjaga ketertiban, menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, melindungi hak dan kewajiban warga negara, memberikan sanksi bagi pelanggaran. Selanjutnya yaitu peran konstitusi. Peran konstitusi yang pertama menjadi dasar hukum tertinggi negara, yang kedua mengatur sistem pemerintahan, yang ketiga menjamin hak warga negara, dan yang terakhir membatasi kekuasaan agar tidak sewenang-wenangnya. Nah, di sini saya ada menyertakan peta konsep dan mind mapping dari seluruh materi yang telah saya jelaskan tadi. Nah, yang pertama yaitu ada konsep dan urgensi PKN, yang kedua ada identitas bangsa, yang ketiga ada norma dan konstitusi, dan yang keempat ada integrasi nasional, dan yang kelima ada hak kewajiban warga negara, dan yang terakhir ada hukum dan konstitusi. Bisa dilihat di sini bagian-bagiannya. Itu sebagai penutup dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk warga negara yang sadar akan hak, kewajiban, serta tanggung jawabnya. Dengan memahami konsep PKN, identitas bangsa, norma, integrasi, serta hukum, diharapkan kita dapat menjadi warga negara yang baik dan mampu menjaga persatuan bangsa.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.